semuanya, perkenalkan nama saya Valen Ayudia. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2025080124. Di sini saya akan membuat program kasir minimarket menggunakan bahasa C++ dan voting sederhananya. Di sini kita akan membuat repositorinya dulu di GitHub. Oke, jadi di sini repositori. Di sini akan saya beri nama UAS algoritma. Ini jangan lupa di public ya. Create repository. Oke, selanjutnya kita ke file. Di sini saya sudah membuat foldernya di dalam folder UAS algo. Di sini ada folder kasir dan folder voting. Saya akan membuat folder kasir dulu. Klik kanan, lalu open in terminal, lalu klik kode titik. Nah, di sini kita akan new file, lalu saya kasih nama kasir.cpp. Ini library digunakan untuk input dan output. Main adalah fungsi utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Di sini kita ketik string nama barang. Mengapa menggunakan string? Karena nama barang berupa teks bukan angka. Lalu in harga barang. Nah, ini ada 50, itu karena kapasitas maksimal barangnya itu 50. Jumlah barang. Oh iya, kenapa di sini menggunakan array? Karena jumlah barang lebih dari 1. Di sini in total barang. Jadi itu nanti menyimpan jumlah barang yang dibeli. In total bayar sama dengan 0, itu total harga seluruh barang. In bayar itu uang yang dibayarkan, dan kembalian selisih uang bayar dan total bayar. Di sini kita ketik cout kasir minimarket. Cout masukkan jumlah barang. Sim total barang. Ini adalah output awal dan input, digunakan agar data dapat dimasukkan secara manual oleh user sesuai yang diinginkan. Lalu for integer i sama dengan 0, i total barang. Ini for itu adalah perulangan ya. Kenapa menggunakan for? Karena jumlah perulangan atau total barangnya itu sudah diketahui.
boleh sih. Jangan ketawa tadi ketawa. Lu nggak dulu. Nanti makan dulu. Nah, ini si out nama barang. Si out ini adalah output ya. Gue enak dengan apa anjing? Sin nama barang. Si Anjing, out tadi gue kayak harga barang. masuk nih. Angkat. Mau ngapain? Sembilan. Kedua. Oh iya. Sin harga barang. Oh gue ngomong anjing belum. Cukup Si lah. out jumlah barang. Iya. Gue pengen HP tapi gue belum selesai. Sin jumlah barang. Mengapa di setiap sin di akhir itu menggunakan indeks i? Agar setiap barang disimpan di posisi array yang berbeda dan data tidak saling tertimpa. Total bayar harga barang dikali jumlah barang. Di situ ada operator plus sama dengan digunakan agar lebih efisien dan ringkas. Di sini ketik cout total bayar. Ini Rp berarti uang pembayarannya itu jenisnya rupiah. Cout uang bayar. Sin bayar. Ini untuk mengetahui apakah uang pelanggan tersebut cukup atau tidak. Nah, ini percabangan if else nih. If bayar sama dengan total bayar. If ini digunakan untuk mengambil keputusan. Jika uang cukup hitung kembalian, jika tidak tampilkan pesan error. Kembalian sama dengan bayar dikurang total bayar. Di sini menghitung selisih uang bayar dan total harga. Cout kembalian. Jadi ini tuh kalau misalkan uangnya cukup, dia akan menampilkan jumlah kembaliannya. Nah, ini else. Cout uang tidak cukup.
Si out, terima kasih telah berbelanja. Oke, terakhir, return itu menandakan program selesai dengan normal. Oke, ini sekarang tinggal kita running ya. Masukkan jumlah barang, misalkan aku mau masukin 2. Barang pertama, karena di minimarket anggap aja Rinso. Terus harganya misalkan 10.000. Jumlahnya 2. Terus barang kedua aku mau masukin kecap aja. Kecap. Harganya 15.000. Jumlah barangnya satu aja. Total bayar 35.000, tapi aku di sini mau kasih uang bayarnya itu 50.000. Nah, ini kembaliannya 15.000. Ini di sini terima kasih telah berbelanja. Sekarang aku mau ini, aku mau masukin ke branch. Ini kita milih terminal, terus ini terminal. Terus di sini ketik git init. Lalu ketik git remote add origin. Ketik git remote add origin, terus kita salin nama ini repo yang udah kita bikin di GitHub. Ini. Aku salin linknya, terus kita masukin ke sini. Terus enter. Kalau udah di sini git branch min m master. Enter. Kalau udah kita ke sini nih. Ini ketik bebas aja. Misalkan fresh. Kita commit. Yes. Terus publish branch. Oke, udah kayaknya nih. Kita ke Chrome, ke GitHub-nya lagi. Sini kita refresh biar dia itu nongol. Nah, ini udah ya branch masternya itu ada kasir. Sini aku mau add file buat nambahin itu. Aku mau nambahin flowchart sama pseudocode-nya. Ini just the files, terus download. Ini flowchart-nya. Udah, lagi. Ready documents. Ini pseudocode untuk kasir. Nah, sudah deh. Oke, kalau udah kita klik commit change. Oke, udah ya yang masternya ini di sini. Proses dimulai dari start, lalu pengguna memasukkan jumlah barang. Sistem melakukan perulangan untuk menginput nama barang, harga, dan jumlah. Kemudian menghitung total harga hingga semua barang selesai diinput. Setelah itu, pengguna memasukkan uang pembayaran. Sistem mengecek kecukupan uang. Jika tidak cukup, akan muncul pesan uang tidak cukup. Jika cukup, sistem menghitung dan menampilkan kembalian. Data transaksi disimpan, ditampilkan pesan terima kasih. Lalu proses berakhir di end. Ini pseudocode-nya. Dimulai dengan mendeklarasikan array untuk menyimpan nama,
harga, dan jumlah barang, serta beberapa variabel pendukung seperti total barang, total bayar, uang bayar, dan kembalian. Setelah itu, pengguna memasukkan jumlah barang yang dibeli. Lalu program melakukan perulangan untuk menginput data setiap barang dan menghitung total harga dengan menjumlahkan hasil perkalian harga dan jumlah barang. Setelah semua data barang diproses, program menampilkan total pembayaran dan meminta input uang dari pelanggan. Jika uang yang dibayar mencukupi, program menghitung dan menampilkan kembalian. Jika tidak mencukupi, program menampilkan bahwa uang tidak cukup, lalu program selesai. Dulu ya. Terus, jadi kita bikin branch satu lagi tuh branch voting. Sini terus new branch, kita ketik voting. Lalu create new branch. Ya kita di sini udah ada nih ya branch votingnya. Nah kalau udah kita ke folder lagi nih. Sini. Terus kita buka folder yang tadi was algo. Terus sekarang kita ke yang voting. Dan lupa di klik kanan, lalu open in terminal. Di sini ketik kode titik. Nah, aku bikin file lagi di folder voting ini. Aku bikin voting.cpp. Oke. In main ini fungsi utama yang pertama kali dijalankan saat program dijalankan. In jumlah pelanggan digunakan untuk menyimpan jumlah pelanggan yang akan memberi voting. Nah, ini array vote digunakan untuk menyimpan jumlah suara dari masing-masing pilihan. Semua nilai diawali dengan 0 karena belum ada suara. Cout, sistem voting pelayanan kasir minimarket. Cout masukkan jumlah pelanggan. Sin jumlah pelanggan. Ini perulangan for in sama dengan 1, i sama dengan jumlah pelanggan, i++ digunakan untuk mengulang proses voting sesuai dengan jumlah pelanggan yang telah diinput. Cout pelanggan ke Cout 1 sangat puas.
Si out 2 puas. Si out 3 cukup puas. Si out 4 tidak puas. Si out pilih 1 sampai 4. Jadi nanti di sini pembelinya itu akan memilih dari sangat puas sampai tidak puas. Nah, ini percabangan switch digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan pelanggan. Ini si out, pilihan tidak valid, ulang. Default ini fungsinya jika pelanggan memasukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program menampilkan pesan kesalahan dan mengulang voting dengan cara I. Ini si out hasil voting itu menampilkan hasil voting. Jadi setelah semua pelanggan selesai memilih, program menampilkan hasil akhir voting dari setiap kategori.
See out, terima kasih atas partisipasi Anda. Ini menampilkan pesan sebagai tanda proses voting telah selesai. Return digunakan untuk mengakhiri program. Enter cut. Setelah udah jadi kayak gini nih codingannya, kita bisa runningin. Masukkan jumlah pelanggan misalkan 2. Pelanggan pertama itu puas, pelanggan kedua itu sangat puas tanggapannya. Nah ini hasil runningnya, outputnya. Oke, sekarang kita masukin ke branch voting. Ini 3, terus terminal. Ini terminal. Di sini git ini enter, git remote add origin. Kita salin link dari sini nih. Nah, dari repository. Ctrl C. Terus kita ke ini voting. Ini jangan lupa di spasi dulu ya, baru di Ctrl V. Kita enter. Lalu git pull origin master. Terus kita enter. Oke, setelah muncul kayak gini, ini file yang kasir ini dihapus dulu ya, biar nanti tuh nggak error gitu. Ini kita delete. Nah, ini kita hapus semua ya, supaya nanti nggak error guys. Supaya nanti bisa ya gitu. Karena file ini udah nggak dibutuhin, jadi ini dihapus. Ini kan buat yang voting. Nah, setelah udah kayak gini, ini kita git branch min m voting ya, jadi biar nanti maksudnya ke voting. Terus kita ke sini, ini ketik apa aja, kamu ketik fresh, terus commit yes. Oke, kalau udah kita publish branch. Nah, kayaknya ini udah nih, kita balik ke GitHub. Ini di refresh dulu ya. Jadi ini ya hasilnya teman-teman. Ini file yang master. Jadi ini ya hasilnya teman-teman. Ini file yang master. Ini kita lihat flowchartnya nih. Flowchart dimulai dari start, kemudian sistem meminta input jumlah pelanggan yang akan melakukan voting. Setelah itu, variabel penghitung pelanggan diatur I sama dengan 1. Sistem melakukan perulangan dengan mengecek apakah I jumlah pelanggan. Jika iya, maka sistem akan menampilkan menu voting dan pelanggan memasukkan pilihannya. Selanjutnya dilakukan pengecekan validitas pilihan. Jika pilihan valid, maka sistem menambah jumlah suara sesuai pilihan dan nilai I ditambah 1. Lalu kembali ke pengecekan jumlah pelanggan. Jika pilihan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pelanggan mengulangi voting tanpa menambah nilai I. Jika seluruh pelanggan sudah memberi suara, sistem menampilkan hasil akhir voting. Kemudian proses diakhiri dengan N.
Program dimulai dengan menyiapkan array vote untuk menyimpan jumlah suara dan menginisialisasi semua nilainya menjadi 0. Setelah itu, pengguna memasukkan jumlah pelanggan yang akan memberikan penilaian. Program kemudian melakukan perulangan sesuai jumlah pelanggan, di mana pada setiap perulangan ditampilkan menu voting dan pelanggan diminta memilih penilaian. Jika pilihan sesuai dengan menu, maka jumlah suara pada kategori tersebut akan bertambah. Jika pilihan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pelanggan diminta mengulang input. Setelah seluruh pelanggan selesai melakukan voting, program menampilkan hasil akhir voting dan proses pun selesai. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih.